Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul investasi pada joint venture. Nah, sebelum kami memulai menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Ikasari dari kelas 18 Akuntansi 1. Nah, di sebelah kanan saya ada Cindy Claudia dan di sebelahnya lagi ada Davia Febriani. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang joint venture. Nah, teman-teman di sini pasti gak asing lagi nih dengan kata joint venture ini kan? Joint venture adalah perjanjian kontraktual di mana dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yang menjadi subjek dari pengendalian bersama. Pengendalian bersama ini merupakan kesepakatan kontraktual berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi dan ada hanya jika keputusan strategis keuangan dan operasi terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan pihak-pihak yang berbagi pengendalian atau disebut dengan venturer. Nah, joint venture dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas. Yang pertama, pengendalian bersama operasi. Dalam pengendalian ini, kegiatan joint venture meliputi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya dari para venturer dan tidak memerlukan pembentukan suatu perseroan terbatas, firma, dan badan usaha lain atau suatu pengelolaan keuangan yang terlepas dari venture. Masing-masing venturer menggunakan aset tetap dan mengelola sendiri persediaannya, juga memikul pengeluarannya, menyelesaikan kewajiban, serta mencari sumber pendanaan untuk aktivitasnya sendiri. Aktivitas joint venture dapat dilakukan oleh karyawan venture yang juga melakukan aktivitas lainnya dari venturer sendiri. Nah, perjanjian joint venture biasanya mengatur cara pembagian pendapatan dari penjualan produk bersama atau joint product dan pembagian beban bersama lainnya yang terjadi. Sehubungan dengan bagian partisipasi venturer pada pengendalian bersama aset operasi, setiap venturer mengakui dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing 1. Aset yang dikendalikan dan kewajiban yang timbul atas aktivitasnya sendiri, dan beban yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan barang dan jasa oleh joint venture tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Claudia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Dian Ikasari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bentuk joint venture yang kedua, di mana ada pengendalian bersama aset. Apa itu pengendalian bersama aset? Pengendalian bersama aset adalah para venture melakukan pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang diserahkan oleh venture atau dibeli untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan joint venture. Venture bersama tersebut tidak melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan atau entitas lainnya, dan atau suatu struktur keuangan yang terpisah dari venture. Setiap venture memiliki pengendalian atas bagiannya dari manfaat ekonomi masa depan melalui bagiannya dalam pengendalian bersama aset. Banyak aktivitas dalam industri ekstraksi minyak, gas, dan mineral melibatkan pengendalian bersama aset. Misalnya, sejumlah perusahaan yang memproduksi minyak mengendalikan dan mengoperasikan bersama
suatu pipa saluran minyak. Setiap venture menggunakan pipa saluran tersebut untuk mengangkut produknya dan menanggung proporsi yang disetujui dari beban operasi pipa saluran. Contoh lainnya pengendalian bersama aset adalah ketika dua entitas bersama-sama mengendalikan suatu properti, di mana masing-masing entitas mengambil suatu bagian dari sewa yang diterima dan menanggung selalu bagian dari beban. Bentuk joint venture yang ketiga ada pengendalian bersama entitas. Apa itu pengendalian bersama entitas? Pengendalian bersama entitas adalah joint venture yang melibatkan pendirian suatu perusahaan, persekutuan atau entitas lain, di mana setiap venture memiliki bagian. Entitas beroperasi dengan cara yang sama dengan entitas lain, kecuali adanya perjanjian kontraktual antar venture untuk membuat pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi tersebut. Pengendalian bersama entitas mengendalikan aset venture bersama, menanggung liabilitas dan beban, dan memperoleh penghasilan. Entitas tersebut dapat mengatakan kontrak atas nama sendiri dan memperoleh pembiayaan untuk tujuan aktivitas venture bersama. Setiap venture berhak atas bagian laba dari pengendalian bersama entitas, meskipun beberapa pengendalian bersama entitas juga meliputi pembagian output venture bersama. Contoh umum pengendalian bersama entitas adalah ketika dua entitas menggabungkan aktivitas mereka, dalam ini usaha tertentu, dengan mengalihkan aset dan liabilitas yang relevan ke suatu pengendalian bersama entitas. Contoh lainnya adalah ketika entitas memulai suatu usaha di luar negeri, bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain di negara tersebut, dengan cara mendirikan entitas terpisah yang dikendalikan bersama oleh entitas dan pemerintah atau lembaga. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai bentuk joint venture, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Delvia Febriani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Cindy Claudia. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pengendalian bersama entitas, transaksi antar venturer dan joint venture, serta properti investasi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Venturer harus mengukur investasi pada pengendalian bersama entitas, pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, sesuai dengan bab 22 penurunan nilai aset. Investor harus mengakui penerimaan distribusi dari investasi tersebut sebagai penghasilan, terlepas apakah distribusi tersebut berasal dari akumulasi laba, pengendalian, bersama entitas yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi antara venturer dan joint venture. Transaksi antara venturer dan joint venture terbagi menjadi dua. Pertama, transaksi penjualan dari venturer ke joint venture, yang dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pengakuan porsi keuntungan atau kerugian harus mencerminkan substansinya. 2. Venturer harus mengakui porsi keuntungan atau kerugian yang didistribusikan ke venturer lain. 3. Venturer harus mengakui seluruh kerugian ketika kontribusi atau penjualan memberikan bukti penurunan nilai. Yang kedua, transaksi jika venturer membeli aset dari joint venture. Pertama, venturer tidak boleh mengakui bagiannya atas laba joint venture dari transaksi tersebut, sampai venturer menjual kembali aset tersebut kepada pihak independen. 2. Venturer harus mengakui bagiannya atas kerugian yang timbul dari transaksi tersebut, dengan cara yang sama dengan keuntungan, kecuali kerugian tersebut harus segera diakui jika mencerminkan kerugian penurunan nilai. Yang terakhir, properti investasi. Properti investasi adalah
properti atau tanah atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan yang dikuasai oleh pemilik melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, serta tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pengakuan awal properti investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehannya. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung, seperti biaya legal dan broker, biaya pajak pengalihan, dan biaya transaksi lainnya. Yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, seluruh properti investasi harus diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada rekan saya, Dian Ikasari. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyempatkan menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian penjelasan materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.